Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Bapak Kepala Desa Paceko dan Ibu selaku PKK yang kita hormati bersama, Bapak Imam yang kita banggakan, beliau dalam kondisi kurang sehat sepuh masih punya semangat untuk memikirkan agama. Ibu Majelis Taklim Desa Paceko, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menindaklanjuti pengajian-pengajian sebelumnya. Yang lain ini pada ketiduran, tapi kemudian kita bangkit senantiasa menanamkan perilaku kebaikan untuk menegakkan syariat Islam dan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan taslim diaturkan kepada Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, waktu itu terbagi tiga: masa lampau, kini, dan akan datang. Masa lampau, setiap kita punya rekam jejak. Rekam jejak sosial. Siapa yang pernah berteman satu kelas di Gilingan, itu namanya rekam jejak sosial. Ada namanya rekam jejak administrasi. Apa yang pernah kita tulis, kita tanda tangani, kita pokoknya itu semua yang disebut dengan rekam administrasi. Ada yang disebut dengan rekam digital. Ini yang saya tayangkan. 3 rekam jejak. Tapi ada satu rekam jejak yang sejak kita lahir tercatat rapi, apik, tanpa ada sedikit pun tertinggal. Tugasnya rakib dan atid. Dan semua itu akan ditayangkan, sehingga kemudian surat Yasin memberikan penjelasan, al-yawma nakhtimu ala afwahihi, pada hari ini kami kunci mulut. Siapa yang diceritakan? Apa yang diceritakan? Rekam jejak tadi. Saya pernah suatu ketika jabat tangan dengan seorang bapak. Apa yang dia jabat tangan sekaligus berbisik, kote manggupo manukunian. Pak Imam, ternyata yang kata itu di mata
kana wege pota-potanak bongo mepuy beli mepuy ipakwa gyako kay kukurungan. Dan yakin saya semua orang memiliki jejak, rekam jejak ini yang sangat disayangkan. Dudoyo kudo noi turus tindak penghitungan aku di dalam aku, itu yang paling salah. Saya pernah suatu ketika oleh salah suster mencabut gigi saya, sudah disuntik dan kemudian tidak akan mempan yang namanya suntikan zat membuat gigi itu keram dan tidak merasa. Ternyata tubuh ini mampu merekam puluhan tahun. Saat suster itu berkata, "Ustaz, saya mohon maaf, pernahkah Ustaz bersahabat dengan alkohol?" Saya bilang, tidak perlu minta maaf Anda. Saya ini bersyukur jadi manusia. Lama saya bergaul dengan kehidupan alkohol. Itu yang disebut dengan rekam jejak. Dulu mungkin kita di lembah hitam. Dulu mungkin kita melakukan sejumlah perilaku yang terlarang, kejahatan. Tapi ternyata hitungannya bukan dulu, tapi hitungannya saat kita sanggup sudah tampil sebagai seorang manusia yang menyesali seluruh perbuatan. Rekam jejak namanya, rekam jejak. Sehingga dibutuhkan kehadiran kita untuk menampilkan rekam jejak yang baik dan membuang jauh-jauh rekam jejak yang kurang baik. Rekam jejak administrasi, misalnya Pak Kepala Desa bertanda tangan, saat bertanda tangan, saat itu juga terjadi satu proses disebut dengan bom waktu. Soal dia meledak atau jinak tergantung dokumen yang ditandatangani. Pak Kades 25 tahun yang lalu Pak Kades pernah jadi kepala desa Peceko. Pernah. Ini Bapak dipanggil sebagai saksi. Itu artinya apa? Mungkin saja dijinak dan mungkin saja itu meledak. Apa yang menjadi pesan di sini? Ternyata in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falah. Ida kui tanda tangan kumpio, maka dia akan menjadi jinak, maka dia akan dapat mendatangkan manfaat. Tidak tanda tangan bermasalah, dia akan meledak. Itu yang disebut dengan bobot. Tapi semua yang saya sebutkan ini termasuk yang disebut dengan rekam jejak digital. Facebook misalnya, YouTube misalnya, WA misalnya, atau foto dan seterusnya. Itu masih mampu kita benarkan, kita urai saat bermasalah di dunia. Tapi saat dia sudah bermasalah di akhirat, maka itu yang disebut tadi rekam jejak di dunia wal akhirah yang dicatat oleh rakib dan atid.
inti dari pembicaraan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wat tawassaw bil haqq wat tawassaw bis sabr. Hai orang yang beriman, rugi semuanya kamu jika atau kecuali melakukan beberapa hal. Pertama, mesti meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya yang dapat mendatangkan, memberikan sumber kebaikan. Ada kan orang biasa begini, benar itu Allah kayangan, benar itu ada Allah. Selalu saja berputar di otak, tapi kalau mau turun di hati sebagai sebuah pengakuan iman, BP gol, tidak percaya. Karena kenapa? Dia mau percaya kalau kemudian mondong matonio dia lihat, modung bungaanio dia dengar, dan dia rasakan menurut fisiknya. Tidak usah terlalu jauh. Dupot saja tiap-tiap dapat dirasa, tapi susah diraba, bahkan tidak bisa dilihat. Nah sekarang goni dupot kita susah, apalagi ingin menjangkau yang mencipta dupot, angin. Jadi kalau bicara kita iman, bicara kuliah, memang lama, memerlukan proses, sampai kemudian lama kelamaan orang menjadi percaya bahwa itu Allah kayangan, ada Allah. Nanti kemudian ada Allah, baru dia percaya wa amilus sholihat, baru dia percaya melakukan kebaikan. Padahal kebaikan itu sesungguhnya bukan untuk orang lain. Kebaikan itu baik dalam ilmu sosial untuk kita, dalam ilmu agama untuk kita, dalam ilmu akidah untuk kita, lebih-lebih dalam ilmu akhlak untuk kita. Contoh, Allah tampus yang bila koharaga. Bagaimana kita mau hargai dia? Sementara dia bilang koharaga tahu. Begitu kan rumusnya? Jika ingin dihormati orang, jika ingin dihargai orang, jika ingin orang santun kepada kita, maka lakukanlah hormat, santun, hargai orang. Dan tidak repot ini urusan, tidak ada repot urusan. Aku kokinam diharaga, mustim titimuno muharga tahu. Jika kita ingin mau dihargai, jangan sepelehkan orang, dia akan pasti sepelehkan kita. Seperti ayat tadi itu, in ahsantum kawan kayangan, jika kamu berbuat baik, kebaikan kembali kepadamu. Jika kamu berbuat buruk, keburukan kembali kepadamu. Mungkin kita rasakan ini kuto tinggi nih, baku bertetangga. Bisa dites. Bertetangga. Saat kita bertetangga baik, itu tetangga kita baik sekali. Jika kita sudah mulai mengorek-ngorek rahasia tetangga, mulai sudah pusing dengan tetangga sudah mulai terusik, maka tunggu gilirannya saat kita mengusik ketenangannya, dia akan usik ketenangan kita. Maka wa'amilus sholihat, beramal soleh.